pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonis Tegaret Karisamodo dari kelas 11E. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi matematika wajib, yaitu statistika. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengolahan, pengumpulan, dan penganalisisan data. Jadi poin-poin yang akan saya bahas adalah mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul, dan kuartil, Q1, Q2, Q3, dan nanti saya akan membahas tentang rataan dan juga simpangan rata-rata. Baik, jadi poin pertama yang akan saya bahas yaitu mean atau rata-rata. Jadi mean adalah nilai rata-rata yang didapat dari jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Jadi untuk lebih memahami, kita langsung pasang rumus. X bar atau rata-rata sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya nilai. Misalnya kita sudah memiliki data nilai. Contoh, anggaplah ini adalah nilai dari hasil ulangan kelas 11E. Jadi sini nilainya ada 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, dan juga 6. Jadi untuk menentukan rata-rata di sini, hal pertama yang kita lakukan setelah kita sudah diberikan data nilai tersebut, jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama menjumlahkan semua nilai, karena sudah tertulis pada rumus rata-rata sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya nilai. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan semua nilainya. Jadi di sini setelah kita mendapatkan nilainya, kita jumlahkan. Di sini ada 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, dan 6. Lalu semua nilainya kita jumlahkan. 6 ditambah 5, ditambah 9, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 7, dan juga ditambah 6. Jadi setelah menjumlahkan semuanya, kita dapat hasil 56. Lalu kita pasang di rumus tersebut. Nah, 56 dibagi, kita lihat banyaknya nilai. Untuk menghitung banyaknya nilai, kita langsung hitung saja. 6, 5, 9, 7 ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia punya banyaknya nilai ini ada 8. Lalu sekarang kita operasikan. 56 dibagi 8 itu sama dengan 7. Jadi rata-ratanya ini adalah 7. Lalu kita masuk pada contoh soal yang kedua. Jadi di sini nilai rata-rata dari data 8, 6, 7, 5, 6, 4, 8, X, 7, adalah 6,7. X adalah data yang di sini yang dicari adalah X. Nah, di sini X rata-rata sama dengan, jadi kita jumlahkan semua nilai ini. Kita jumlahkan 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah X ditambah 7 ditambah 7. Lalu kita bagi dengan banyaknya nilai. Banyaknya nilai kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya nilai adalah 10. Lalu hasil dari penjumlahan ini kita bagi dengan 10. Berarti di sini 58 per 10. Kan kita sudah dapat rata-ratanya tadi adalah 6,7. Jadi di sini hasil penjumlahan dari seluruh nilai ini adalah 58 ditambah dengan X yang ini per 10. Lalu di sini kita kalikan 6,7, ini kita kalikan dengan 10. Jadi hasilnya adalah 67. 67 sama dengan 58 ditambah X. Lalu diberlakukan pindah ruas. Jadi kalau pindah ruas di sini 67 kurang 58 sama dengan X. 67 dikurangi 58 sama dengan 9. Jadi ya nilai X-nya adalah 9. Lalu kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, datanya diberikan dalam bentuk tabel. Jadi di sini nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu frekuensinya ada 3, 5, 4, 1, dan 2. Lalu di sini yang ditanya adalah nilai rata-ratanya. Lalu kita pasang rumus. Jadi di sini kalau misalnya ditemukan soal yang seperti ini, sarannya adalah
kita mengkalikan nilainya dengan frekuensinya. Jadi di sini 1 dikali 3, 2 dikali 5, 3 dikali 4, 4 dikali 1, 5 dikali 2. Jadi kita seperti ini, 1 dikali 3 tambah 2 dikali 5 tambah 3 dikali 4 tambah 4 dikali 1 tambah 5 dikali 2. Jadi seperti ini. Lalu kita hitung frekuensinya. 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 ini. Nah, 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 5 10 ditambah 3 dikali 4 12 ditambah 4 dikali 1 4 ditambah 5 dikali 2 10 per 5 ditambah 3 8 8 ditambah 4 12 314 15. Setelah itu di sini kita jumlahkan 3 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 39 per 15. Jadi 39 dibagi 15 2,6. Jadi hasilnya adalah 2,6. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang median atau nilai tengah. Jadi median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi di sini kita sudah punya data tunggal, yaitu nilai ulangan matematika. Jadi di sini nilainya ada 80, 75, 77, 65, 90, 98, dan 88. Jadi kita urutkan dari yang terkecil. Lalu setelah kita urutkan dari yang terkecil, sekarang kita menentukan nilai tengahnya. Jadi kita bisa buat seperti ini sudah. Ini dan ini, dan ini. Jadi kita dapat 80 untuk nilai tengahnya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi contoh soal yang kedua, kita menghitung data genapnya. Contohnya kita punya data seperti sini. Lalu kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, setelah kita urutkan dari data yang kecil, dari yang terkecil hingga yang terbesar, untuk menentukan datanya, ini itu 5 ini 20 dengan 45, 21 dengan 34, dan di sini tersisa 25, dan ya kita bagi 25 ini kita tambah dengan 30, ini hasilnya 55, kita bagi dengan 2, jadi hasilnya adalah 27,5. Jadi mediannya adalah 27,5. Baik, sekarang kita akan membahas tentang modus sinyalan nilai yang sering muncul di dalam suatu data statistika. Jadi kita sudah punya data A dan data B. Di data A ini kita sudah bisa lihat nilai yang paling sering muncul itu dari 8, 3, 5, 7, 4 sama 7. Ini nilai 6 lah yang paling sering muncul, karena dia muncul sebanyak 3 kali di dalam suatu data tersebut. Selain itu tidak ada yang lebih sering muncul lagi dari data ke-6 ini. Lalu di B kita bisa lihat di sini
kita hitung nilai 4 di sini ada 2 kali, 9 di sini 1 kali saja, 5 1 kali, 8 itu ada 1, 2, 3 kali, lalu 7-nya 1 kali, 6 itu juga ada 3 kali, 4 itu ada 2 saja. Jadi di sini data yang paling sering muncul itu adalah 6 dan 8. Lalu kita masuk ke contoh jika nilai tersebut ada di dalam tabel. Jadi di sini kita bisa langsung lihat dari frekuensinya. Kira-kira frekuensi mana yang paling besar di sini? Adalah 5, maka modusnya itu adalah 7. Baik, jadi di sini kita akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu kuartil. Jadi kita langsung masuk saja pada contoh soalnya. Jadi di sini sudah ada contoh soal. Tentukan berat badan dari 11 orang peserta imunisasi atau datanya, yaitu 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, dan 13. Jadi di sini datanya itu harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Namun di sini karena datanya sudah diurutkan, jadi kita langsung saja masuk pada rumusnya. Jadi rumus untuk menentukan Q1-nya itu ada 1 N ditambah 1/4. Atau jadinya 1 kali N tambah 1/4. Seperti ini. Jadi untuk itu kita harus tahu dulu N ini ada berapa. Jadi untuk mengetahui N-nya kita hitung seperti ini. Ini X1-nya, X2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, X11. Jadi N-nya itu ada 11. Jadi di sini kita masukkan angkanya 1 dikali 11 tambah 1/4. Hasilnya adalah 12, 12/4 sama dengan 3. Jadi di sini Q1-nya kita dapat 3. Kita bisa lihat di sini X3-nya itu 5, berarti Q1-nya itu adalah 5. Lalu di sini kita lihat Q2-nya 2 dikali N tambah 1/4. Kita langsung saja 2 dikali 3 tambah 1/4. 2 kali 3 6, X6 kita lihat di sini dia adalah angka 7. Jadi di sini 9 itu 7. Jadi X2-nya itu adalah 7, X3-nya itu 3, kita langsung dikali dengan 3 saja, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X11. Baik, sekarang kita akan menentukan median dari data-data berikut ini. Yang pertama kita akan menentukan median dari data ganjil, lalu dari data genap. Kalau dari data ganjil, rumusnya itu XN ditambah 1/2. Kalau dari data genap itu rumusnya 1/2 dikali XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1. Jadi sekarang kita mulai menghitung dari data ganjilnya. Jadi di sini data ganjilnya ada 9, 5, 6, 6, 6, 12, 8, 7, dan 10. Kita urutkan dari yang terkecil. Setelah itu kita pasangkan rumus XN ditambah 1/2. Sini X1, X2, X3, X4, X5, dan X9. Di sini XN-nya itu 9. X9 ditambah 1/2. X9 tambah 1, X10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi di sini jawabannya adalah X5, yaitu 8. Lalu kita ke data genap. Baik, sekarang kita menentukan median dari data genapnya. Jadi data genapnya yang sudah kita miliki ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita beri X1, X2, X3 sampai XN-nya itu X9. Lalu kita pasangkan rumus 1/2 XN/2 ditambah XN/2
ditambah 1. Jadi di sini 1/2. Xn-nya itu 8 dibagi 2 tambah 8 dibagi 2 ditambah 1. 8 bagi 2 itu 4, jadi dapatnya X4 ditambah X4 ditambah 1. Sorry, 1/2 X4 ditambah 1. X4 ditambah 1 X5, jadi kita langsung bisa jadi ini X5. Jadi kita lihat di sini X4 nya itu 25 ditambah X5 nya itu 29. Jadi di sini 1/2, 25 ditambah 29 itu 54. 1/2 bagi 54 itu sama dengan 27. Jadi median dari data genapnya itu adalah 27. Simpangan rata-rata misalnya X rata-rata atau rataan hitung dari X1, X2, X3, Xn dan seterusnya. Simpangan antara Xi dan X bar masing-masing adalah X1 kurang X rata-rata, X2 kurang X rata-rata, X3 kurang X rata-rata, X4 kurang X rata-rata dengan mengambil nilai positif atau harga mutlak atau masing-masing simpangan rata-rata atau data-data tersebut. Dengan rumus SR sama dengan sigma nilai N I sama dengan 1 nilai Xi kurang X bar per N. Dengan SR simpangan rata-rata, N ukuran data, I Xi nilai data ke I, F rataan hitung. Menentukan simpangan rata-rata. Jadi di sini soalnya tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12. Jadi di sini pertama-tama kita hitung dulu ini N-nya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N-nya ada 7. Lalu sekarang kita pasang rumus X rata-rata sama dengan 1/N 7 sigma I sama dengan 1 dikali Xi. Jadi di sini kita sudah dapat 1/N-nya itu 1/7. Lalu kita masukkan semua data ini ke dalam sini, kita jumlahkan 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 dan ditambah 12 itu hasilnya adalah 56. Lalu 56 ini kita bagi dengan 7 ini, 56 bagi 7 kita mendapatkan hasil 8. Jadi X rata-ratanya ini adalah 8. Lalu sekarang kita jumlahkan semua harga mutlak. Sigma Xi dikurangi X rata-rata sama dengan Xi-nya tadi yang ini, lalu kita dikurangi dengan X rata-ratanya itu 8. Jadi 4 kurang 8, 6 kurang 8, 17 kurang 8, 18 dikurangi 8, lalu 10 dikurangi 8, dan 12 dikurangi 8. Nah setelah itu kita sudah mendapatkan hasil 4 dikurang 8 sama dengan minus 4, tapi ini hasilnya harus positif semua. Jadi di sini kita jadi 4 positif, 2 positif, 1 0, 1 2 4 itu nilainya semuanya positif. Lalu kita jumlahkan semua nilai tersebut mendapat hasil 14. Lalu kita pasang rumus simpangan rata-rata. Lalu sekarang simpangan rata-rata sama dengan 1/N yaitu 7, 1/7. Lalu di sini hasil dari penjumlahan ini semua 14. Maka di sini kita bisa langsung coret ini. Jadinya di sini 2. Jadi hasilnya adalah 2. Baik, jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai 20 dikurangi 24, 25 dikurangi 29, 30 kurang 34, 35 kurang 39, 40 kurang 44, 45 kurang 49. Fi-nya 4, 8, 14, 12, 10, dan 2. Lalu Xi-nya 22, 27, 32, 37, 42, dan 47. Lalu sekarang menentukan Fi dikali Xi, berarti ini dikali dengan ini. Setelah kita kalikan, kita mendapatkan hasil, lalu kita jumlahkan semuanya, hasilnya 1710. Lalu setelah itu, kita akan menentukan Xi dikurangi X barnya. Xi-nya ini, X barnya kita dapat dari rumus ini. Fi dikali Xi yang ini, hasilnya 1710 itu per Fi yang ini. Dijumlahkan semua ini hasilnya 50, jadi 1710
per 50 hasilnya 34,2. Lalu 34,2 ini kita kurangi dengan XI ini. Setelah mendapatkan semua hasilnya, sekarang kita cari hasil ini. FI yang ini kali hasil dari X dikali XI kurang X bar ini. Jadi 4 dikali 12,2, 8 dikali 7,2 sampai selesai. Setelah mengkalinya, kita jumlahkan semuanya, hasilnya 273,8. Lalu kita tentukan simpangan rata-ratanya dengan rumus sigma F dikali XI dikurangi X bar per sigma Fi. Di sini Fxi kurang X bar ini 273,8 per Fi nya itu 50. Lalu kita dapat hasil 5,476, jadi 5,48. Dan ini hasil simpangan rata-ratanya.